United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special. Manchester United kedatangan bos baru Paul Scholes meminta Erik ten Hag untuk dipertahankan. Erik ten Hag disarankan tetap berada di kursi kepelatihan Manchester United meski klub akan kedatangan bos baru. Hal itu disampaikan salah satu legenda setan merah Paul Scholes. Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag memang masih punya kekurangan, tetapi Paul Scholes menilai juru taktik tersebut terus membawa peningkatan bagi permainan Manchester United. Seperti diketahui, kinerja Erik ten Hag belakangan ini dipertanyakan lantaran Manchester United kurang gahar dalam persaingan Liga Inggris dan juga Liga Champions. Setan merah saat ini mendekam di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris dan baru meraih 1 kemenangan di Liga Champions musim ini. Di sisi lain, Manchester United akan kedatangan bos baru dalam waktu dekat. Diketahui Sir Jim Ratcliffe akan membeli saham klub sebesar 25% dan mengambil kendali operasional sepak bola. Posisi ten Hag disebut terancam. Walaupun demikian, Paul Scholes berpendapat Erik ten Hag masih layak untuk menangani Manchester United. Paul Scholes mengatakan mantan pelatih Ajax Amsterdam itu mempunyai metode yang tepat untuk membawa setan merah untuk bangkit. Saya pikir sulit untuk mengatakannya. Saya pikir dia adalah pelatih yang sangat bagus sejauh ini. Saya menyukainya. Dia kejam dalam pekerjaan yang sangat sulit. Dia pada dasarnya dibuang ke pihak singa dalam arti menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya oleh media. Dan saya pikir dia menanganinya dengan sangat baik, kata Paul Scholes. Namun Paul Scholes tidak menampik bahwa kinerja Erik ten Hag belum sepenuhnya memuaskan, terkhusus dalam persaingan Liga Inggris. Hanya saja mantan gelandang itu berpendapat Erik ten Hag masih merupakan pelatih yang tepat untuk menangani setan merah. Apakah dia sudah membentuk tim yang cukup bagus untuk menantang Liga Inggris? Tidak, tetapi itu tampak seperti awal yang baik menjelang akhir musim lalu. Kita telah memasuki musim panas dan rekrutmennya belum ada. Belum pada level bersaing dengan tim seperti Manchester City, Arsenal, dan Liverpool. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi dia adalah orang yang tepat. Apakah Jim datang untuk membawa orang lain masuk ataupun tidak? Ungkap Paul Scholes. Pemantauan West Ham United melihat situasi bintang Manchester United. Kemungkinan Jadon Sancho untuk pergi dari Manchester United di musim dingin 2024 sangat besar. Namun destinasinya bukan ke Borussia Dortmund maupun Barcelona. Masa depan Sancho di United memang hampir tidak ada. Pemain 23 tahun ini belum bermain sama sekali sejak berpolemik dengan Erik ten Hag. Dirinya bahkan mendapatkan dukungan tambahan dari sekedar tidak dimainkan. Sancho juga dilarang menggunakan segala fasilitas untuk tim utama. Sikapnya ini memaksa Manchester United untuk mengambil keputusan krusial. Sancho harus segera diturunkan dari tim di pertengahan musim 2023-2024. Melepas Sancho sejatinya bukan hal yang sulit. Toh sang pemain memang tampil di bawah standar dan ekspektasi selama setahun terakhir. Namun yang sulit adalah menemukan klub yang bersedia menampungnya. Pasalnya opsi yang tersedia sekarang begitu minim dengan sejumlah klub mundur dari perburuan. Menurut 90 Min, West Ham United sedang memantau situasi Sancho di Manchester United. Laporan yang belum jelas tersebut tidak mengatakan apakah The Hammers menargetkan peminjaman untuk kesepakatan permanen untuk Sancho. Dengan dikeluarkannya Sancho dari aktivitas tim utama, United tidak akan menghalangi langkahnya pada bulan Januari ketika jendela transfer dibuka kembali. United kemungkinan besar akan mencari pemain sayap kanan baru di bursa transfer jika menyerah pada Sancho. Melepas mantan pemain sayap Borussia Dortmund itu tidak akan rugi karena jarang tampil bagus untuk The Red Devils sejak transfernya pada tahun 2021. The Hammers dikaitkan dengan Harry Maguire dan juga Scott McTominay menjelang musim baru saat itu. Apakah ada kemungkinan mereka menginginkan Sancho, Maguire, dan McTominay pada bulan Januari? Semoga United bisa membuat kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Rasmus Højlund tidak sabar untuk menghancurkan Manchester City di Old Trafford demi Manchester United. Minggu 29 Oktober, Højlund akan merasakan derby Manchester untuk pertama kalinya ketika tetangganya Manchester City mengunjungi Old Trafford. Kemenangan akan membuat setan merah terpaut 3 poin dari juara Liga Premier. Striker Manchester United Rasmus Højlund meminta publik sepak bola untuk tidak membandingkan dirinya dengan Erling Haaland. Højlund mengakui jika saat ini Haaland adalah di posisi lebih tinggi. Perbandingan dengan Erling Haaland tidak terelakkan ketika Rasmus Højlund tiba di Manchester United.
Sebab keduanya merupakan penyerang muda dengan harga tinggi yang memperkuat dua raksasa sepak bola Inggris. Rasmus Højlund sadar betul jika Manchester United telah mengeluarkan banyak biaya untuk berinvestasi pada dirinya. Striker asal Denmark itu berharap bisa membayar kepercayaan setan merah. Selain itu, dia merasa senang saat membela Manchester United yang notabene adalah klub impiannya saat masih kecil. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa dia akan selalu memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang dikira kebanyakan orang. Jelang laga derby, bahkan dia menegaskan bahwa laga itu sangat penting bagi dirinya dan juga klub Manchester United. Saya bermain untuk klub masa kecil saya. Sejak kecil saya selalu mendukung Manchester United. Jadi saya mewujudkan impian saya setiap hari selama berada di sini. Saya mencoba menunjukkan kepribadian dan memberikan 110% setiap kali saya bermain. Kenangan terbaik saya soal derby Manchester adalah gol Wayne Rooney. Tentu saja semua orang ingat itu, bukan? Ungkap Højlund. Saya tidak ingin dibandingkan dengan Erling Haaland. Dia adalah pemain luar biasa dan mungkin striker terbaik di dunia untuk saat ini. Mudah-mudahan saya dapat berkembang ke arah sana. Mari kita lihat sampai mana saya akan berkembang. Selalu istimewa bermain melawan rival sekota, dan jika kami memenangkan laga, kami akan semakin dekat dengan posisi atas. Jadi itu bagus. Tambah dari Rasmus Højlund. Erik ten Hag sindir McTominay, penalti Copenhagen mestinya tidak perlu terjadi. Manchester United selamat dari kekalahan memalukan dalam laga lanjutan Liga Inggris saat sempat tertinggal 0-1 dari Brentford. United berbalik menang 2-1 berkat aksi dari Scott McTominay. Masuknya McTominay ternyata membuahkan hasil manis. Pada menit ke-90+3, McTominay mencetak gol untuk United. Selanjutnya, gelandang Manchester United itu berubah dari pahlawan menjadi penjahat dalam pertandingan Premier League saat meladeni Sheffield United setelah dia memberikan penalti hanya beberapa saat setelah dia mencetak gol pertama United. Seperti yang dilaporkan oleh Opta-Jo, McTominay adalah pemain kelima yang mencetak gol dan memberikan penalti dalam satu pertandingan Premier League yang sama untuk Manchester United. Namun di pertandingan terakhir Manchester United, saat mereka susah payah mencari kemenangan melawan Copenhagen, kemenangan itu nyaris juga buyar setelah kaki McTominay terangkat ke arah wajah Mohamed Elyounoussi. Wasit kemudian menunjuk penalti atas insiden tersebut yang terjadi di menit ke-90+5 atau sesaat jelang laga usai. Beruntung United memiliki Andre Onana. Kiper Kamerun itu menghalau tembakan Larsson demi memastikan kemenangan perdana setan merah di Liga Champions musim ini. Setelah laga, Erik ten Hag memberikan sindirannya kepada McTominay dan menilai harusnya situasi itu tidak boleh terjadi. Sungguh luar biasa, malam yang hebat. Tentu di detik-detik akhir jelang laga saat kami dihukum penalti yang semestinya itu tidak terjadi, tetapi kemudian Andre membuat penyelamatan brilian, ujar ten Hag. Pelan-pelan kami telah menemukan performa kami di musim ini dan Harry Maguire kembali tampil bagus. Andre Onana juga melakukan penyelamatan krusial di awal babak kedua. Kami dihukum penalti atas pelanggaran ringan dan saya pikir kami harusnya juga dapat atas pelanggaran terhadap Rashford. Saya tidak tahu mengapa kami tidak mendapatkan penalti. Jelas dari Erik ten Hag.